Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Saya masih bersama Kak Oni nih, Putri Bumi Indonesia 2023. Putri Bumi Multi Talented. Oh iya, Putri Bumi Multi Talented 2023. Ya. Nah, Kak Oni, kemana aja yang pernah Kak Oni datengin dan di situ menurut Kak Oni budayanya keren? Wah. Aku udah pernah, puji Tuhan banget, bisa kerja di NGO ya, dimana ternyata karena proyeknya itu ke masyarakat, ke lokal people, jadi memang harus turun langsung nih ke sana. Udah pernah ke NTT sama ke NTB. Jadi ke NTT-nya itu ke Larantuka, terus ke Flores Timur ya, ke Larantuka, terus juga udah pernah ke Lombok, ke Sembalun. Nah, terus juga kemarin baru banget visit ke pokoknya deket Sembalun, namanya Desa Obel-Obel, Desa Belanting ya, pokoknya di bawah kaki Gunung Rinjani. Yang istimewa itu budayanya itu erat sama religinya. Jadi kebetulan aku Katolik, jadi tuh di situ pas banget aku dateng lagi ada acara Samana Santa. Samana Santa itu prosesi jalan salib gitu loh, Kang. Jadi kalau di Katolik kan ada Kamis Putih, Jumat Agung. Nah, itu untuk merayakan kisah sengsara Tuhan Yesus. Jadi menariknya tuh bener-bener aku pagi-pagi dari malam jam 7 sampai subuh-subuh itu ngitarin rumah komplek lah. Nah, dan di setiap spot-spot ada titik-titik di mana berkumpul terus berdoa gitu ya. Dan menariknya tuh ada juga prosesi, aku naik kapal, jadi mengantar patung Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus gitu ya. Dari kapel mana ke kapel mana tuh pakai kapal, dan itu rame-rame. Kapel itu ini tempat ibadah. Jadi di bawahnya gereja tuh yang lebih kecilnya lagi tuh kapel kalau di Katolik. Nah, jadi dari kapel satu ke kapel satunya lagi tuh nggak lewat darat tapi lewat laut, dan itu tuh rame banget, kayak sambil berdoa. Jadi itu rame sampai liputan dari luar negeri juga banyak ternyata, Kang, ngehanterin patung bayi Tuhan Yesus gitu ya ke kapel yang satunya lagi. Itu yang menarik. Terus juga yang menariknya lagi, selama yang tadi kembali lagi ke prosesi merayakan Jumat Agung tuh, jadi ada patung namanya patung Bunda Maria Patuma, mereka bilang Patuma. Bunda Maria itu katanya tuh dulu pernah menangis gitu ya. Dan adalah cerita-cerita dulu bahkan sebelum pas Prancis ya, kan Prancis kan ke NTT ya. Nah, itu tuh dulu ada di situ kalau nggak salah ya, ketemu sama ada wanita gitu lah, Pak. Nah, di situ ada patung. Jadinya Patuma itu ada patung Bunda Maria gitu ya. Mungkin teman-teman bisa searching lagi lebih sekilas terkait ceritanya. Tapi memang di situ terkait dengan patung Bunda Maria yang dibawa sambil prosesi kisah sengsara Tuhan Yesus tadi. Dan itu yang ngebawa tuh ada berapa ya? Ada 4 atau 6 orang gitu ya. Aku lupa. Itu tuh kayak bener-bener ditutup mukanya, Kang. Jadi dia kan itu berat ya, Kang. Dan aku tuh tahu dari orang lokalnya sana, mereka tuh tidak boleh ada yang tahu kalau dia itu menjadi si yang pembawa itu. Aku lupa namanya apa. Jadi mereka itu bahkan mau menjadi pembawa itu setahun atau berapa tahun tuh disiapin. Bahkan mereka harus puasa. Nah, terus dan keluarganya itu nggak boleh ada yang tahu. Jadi kalau misalnya dalam prosesi ada misalnya suaminya, dan itu cowok ya, suaminya misalnya ini kemana kok nggak ada ya, nah itu bisa jadi dia yang menjadi yang pembawa Patuma tadi gitu. Dan itu memang kalau menurut aku sampai sekarang sangat melekat sih di aku gitu, terkait dengan tradisi yang dimana dari orang-orang NTT-nya dan juga dari religinya juga gitu. Di NTT ya? Iya, itu acara setahun sekali? Iya, setiap Paskah. Oh, setiap Paskah. Ada budaya dan tradisi lain nggak di NTT itu? Yang budaya selain tadi yang kaitannya dengan religi ya? Kalau itu aku nggak menjumpai sih, Kang. Nggak ketemu juga. Kayak mereka nari-nari adatnya mereka gitu ada, tapi ya nggak aku telusuri gitu-gitu sih, Kang, paling. NTT? Kalau di NTB? Kalau di NTB sama. Di NTB mungkin ini kali ya. Di NTB juga sama ya? Aku tidak inikan ke tradisinya.
Aku malah tradisi ini mungkin ya, pernah yang di Lombok yang di dekat Mandalika. Oh, okay. Iya, yang aku kemarin ke desa Sage, itu ada tradisi penculikan. Oh, okay. Pernah dengar Kakak? Perempuan diculik? Iya itu. Calon pengantin? Iya itu. Itu diceritain itu. Tapi kemarin kalau ini ke situ? Iya. Ke apa? Ke desa Sage. Desa Sage. Nah, diculik nggak? Nggak boleh karena bukan dari situ. Tapi aku sangat amazed sih sama mereka, karena mereka ternyata mereka tuh nggak boleh keluar gitu ya Kang ya. Nggak boleh keluar? Nggak boleh. Mereka tuh Keluar kota maksudnya? keluar Desa? Keluar desanya tuh nggak boleh gitu. Laki-laki perempuan? Iya semuanya. Jadi memang mereka tuh harus di situ gitu. Dan yang aku amazed juga, mereka bisa ningkatin pariwisatanya juga di situ. Ya kemarin aku beli tenunnya mereka gitu, dan itu bagus-bagus Kang. Diajarin nenun juga sama mereka gitu. Dan mereka bahkan yang uniknya lagi tuh, jadi ada rumah, jadi tuh ada tradisi mereka kalau ngepel pakai kotoran sapi atau kerbau gitu. Ngepel? Iya. Jadi rumahnya mereka tuh dianggap kotoran sapi atau kerbau itu cuci? Beneran jadi jadi bahan, kalau kita kan wipol ya. Kalau dia bener-bener itu dipakai. Aku nggak ada pas banget pas itu nggak ada datang ya. Tapi memang katanya dianggap kotorannya itu tuh sebagai perekat. Jadi kalau misalnya mereka ngeliat lantainya tuh reda retak-retak, ya udah mereka ngepel pakai kotoran kerbau atau sapi. Tapi habis itu dipel sama air juga kan? Atau dibiarkan? Nah itu aku nggak tahu deh. Kayaknya tapi pas itu aku datang 3 hari yang lalu katanya habis dipel. Aku datang ke sana nggak bau. Oh? Enggak, sama sekali nggak bau. Jadi kayak, ini habis dipel, iya 3 hari yang lalu. Dan emang nggak bau dan emang jadi nggak retak-retak gitu kan. Karena kan mereka nggak pakai lantai ya, yang rumahnya itu ya. Pakai tanah? Tanah. Jadi kan kelihatan mungkin ya kalau retak-retak dingin sama kotoran kerbau itu. Menarik banget pas itu. Kayak aku mau nggak coba Mbak datang. Aku kira kan bau ya. Tapi pas pertama enggak, bersih bahkan. Tapi di sana cantik-cantik. Semua cantik-cantik cewek ya. Kemarin cantik-cantik, terus kreatif sih aku lihat. Dan aku nyobain pakaian tradisionalnya mereka, pakaian adat nikahnya mereka, gitu-gitu dicobain, itu soto. Berarti bener ya tadi ya, berarti wanita sama laki-laki itu boleh menikah sesama suku itu? Atau boleh keluar nggak? Nah, yang sepengetahuan aku tuh mereka harus nikah sama orang suku Sagenya. Sage itu. Dan dengan si penculikan itu. Oh. Jadi kalau misalnya saling suka ya mungkin nggak ada penculikan itu ya, tapi beneran ada yang nggak, ya udah diculik gitu. Dan rumahnya itu aku ketemu rumah yang udah lama gitu ya. Jadi memang ada ruangan khusus buat wanita, karena untuk menjaga wanita itu supaya nggak diculik gitu. Ada penjaganya? Kalau penjaganya aku nggak tahu, tapi memang di belakang gitu loh Kang dia. Jadi jadi disediain dalam satu rumah itu ada satu kamar? Yang zaman dulu. Aku masuk ke rumah yang zaman dulu, bukan kamar bahkan. Oh sebentar, berarti itu biar tidak diculik itu, jadi diadat di situ membangun suatu tempat di mana perempuan-perempuan yang mau dinikahkan itu dimasukin ke situ. Oh bukan, jadi malah sebenarnya untuk menjaga si wanita itu tidak diculik. Jadi dia taruh ke rumah yang di bagian belakangnya itu. Itu tiap rumah ada? Nah aku nggak tahu kalau tiap rumah atau nggak ada. Tapi pas aku masuk, ini loh rumah yang lama. Nah, aku datang ke sana dan ini ruangan yang wanita di sini karena takut diculik atau apa gitu. Memang dulu pernah diceritain ya, dulu Mbak ada dari belakang saya ngebantuin yang tour guide-nya ya. Saya ngebantuin teman saya tuh nyulik cewek, dia bilang gitu. Saya gotohin. Bukan boleh kan diculik kan? Iya, boleh. Suka kan? Kalau sama-sama suka aku lupa deh. Kemarin tuh aku ketemu sama yang sama-sama suka. Jadi tuh bukan ya, mungkin penculikan, tapi bukan penculikan itu kali ya, tapi ada juga yang kemarin masnya bilang, iya aku pernah tuh bantuin orang yang benar-benar diculik. Kalau misalnya emang si ceweknya itu nggak suka, bukan nggak suka ya, mungkin nggak, aku juga bingung soalnya dia bilang ya nanti kan cinta bisa tumbuh berjalan nih. Berarti otomatis nggak suka ya Kang ya, katanya gitu. Katanya sih gitu, dia bilang ya kalau cinta kan nanti tumbuh berjalan ya, dia bilang gitu. Jadi ya udah gitu. Oh, jadi sebenarnya penculikan itu bukan karena suka ya, satu sama lainnya, atau misalnya gimana? Nah, aku tuh nggak nanya lebih lanjut ya. Kalau misalnya yang sama-sama suka, itu penculikannya ada bedanya nggak sama yang paksa gitu ya? Nah, aku nggak nanya itu. Tapi memang ada yang saling suka ya
ya mungkin ya Kang ya melakukan penculikan, tapi mungkin beda, bukannya dengan tanda kutip maksa gitu kali ya. Tapi memang kemarin aku ngedengar, saya ngebantu mbak ini loh, ngebantu teman saya ini ngeculik cewek ini gitu. Jadi hanya sekilas menculik. Iya, menculik si cewek ini gitu. Nah, itu tradisi di Sage ya. Oke, ada lain yang bisa diinfo ke teman-teman nih selain tadi tradisi menculik, ada yang lain yang unik kalau menurut Kak Fani? Oke, jadi kalau misalnya mungkin karena aku di proyek aku lingkungan dan kebencanaan gitu ya Kang ya. Jadi tuh mereka itu sebenarnya dari dulu mereka punya lokal wisdom. Terkait kearifan lokal. Iya, kearifan lokal. Kearifan lokal untuk menandai ini mau gunung Merapinya mau letus gitu. Ada mau banjir atau ada mau gempa nggak sih? Kayak lebih kepada banjir gunung Merapi gitu ya. Nah, jadi tuh ada kayak misalnya nih mereka ngelihat tanda-tanda alam lah di ya. desa itu? Enggak, desa lain. Ada di Lombok. Di Lombok. Tapi desa lain, bukan desa Sage itu. Jadi kita ngelihat Mbak kalau misalnya udah awannya tuh gelap banget di atas gitu, kita udah antisipasi nih pasti kemungkinan bisa banjir di daerah kita kayak gitu. Jadi mereka tuh mungkin tradisi-tradisi yang melihat alam juga yang menurut aku tuh bisa menjadi untuk memitigasi sebuah terjadinya bencana. Warning lah ya, peringatan ya. Benar. Kayak gitu. Terus apa lagi ya kalau misalnya terkait kebencanaan juga, ada juga pernah ke NTT, ke Timur Tengah Selatan. Itu kan NTT itu bisa dikatakan sulit ya untuk airnya gitu ya. Walaupun sebenarnya tuh mata airnya tuh ada gitu loh Kang. Jadi ada mata air tapi sulit untuk airnya gitu. Itu menarik ya. Nah, ada mata air tapi sulit untuk air masuk. Iya, jadi gini. Jadi sebenarnya kalau sepengetahuan aku mereka tuh ada banyak, nggak banyak ya, pokoknya banyak lah mata-mata air yang bisa dimanfaatkan. Tapi entah kenapa NTT itu dilihat orang atau dikenal sama orang tuh daerah yang masih kering gitu ya. Nah, itu yang menarik, yang sebenarnya apakah memang distribusinya gitu kan ya, karena kan dari mata air ke distribusi warga jauh gitu ya, bisa jadi. Dan ada juga yang menarik, mereka tuh kalau mau buat mata air, ngambil mata air tuh mereka ada tradisinya dulu, ada ritualnya. Nah, aku nggak tahu nggak pernah lihat juga, tapi memang di sini kita kalau mau ada mata air mau diambil itu kita ritual, karena kita berdoa, kita mau mengucapkan syukur karena diberikan mata air di sana, air untuk kita kayak gitu. Itu yang menurut aku juga bagus. Terus juga ada rumah-rumah mereka di NTT kemarin, rumah-rumahnya tuh pakai jerami gitu ya, cirep ya namanya. Nah, itu tuh sebenarnya tuh dapurnya mereka juga. Kenapa kok dapurnya kayak gitu? Aku tanya. Iya, itu sebenarnya kulkasnya kita. Karena untuk naro-naro lumbung padi gitu-gitu, katanya gitu. Itu sih paling tradisi-tradisi yang aku coba datengin ke sana. Di luar itu ada nggak yang pernah ke Oni datengin? Mungkin Bali. Kalau Bali mah jangan ditanya ya. Iya, Bali mah ditanya ya. Apalagi ya, paling aku ke daerah yang ke NTT sama NTB, karena kebetulan proyek aku di NTT sama di NTB. NTT itu yang tadi Larantuka, NTB itu yang Desa Sage, ya Mandalika, terus juga yang tadi terkait dengan awan dan segala macem. Mungkin juga ngelihat binatang-binatang kali ya Kang ya. Aku pernah dengar sih, kayak bukan di daerah proyek aku, kayak misalnya mau Merapi, binatang-binatang turun atau apa, iya itu sebenarnya juga bisa sebagai early warning system lah namanya, mitigasinya gitu. Nah, dari perjalanan Kak Oni nih ke tiap daerah, tadi kan lebih banyak di Indonesia Timur ya, NTB Indonesia Timur ya. Menurut Kak Oni ini budaya dan tradisi di kawasan timur Indonesia itu seperti apa sih? NTT dan NTB itu beda sih Kang, kalau aku lihat-lihat ya. Tapi kalau mau di NTT, iya itu beda sih Kang, nggak bisa digeneralisasikan gitu ya. Budaya timur itu seperti apa? Karena kalau aku lihat religinya juga gitu. Kuat ya? Kalau NTB itu kan mayoritas Muslim ya Kang ya. Kalau NTT tuh Kristen terus Katolik gitu. Jadi berbeda sekali gitu adatnya mereka lah, tradisinya. Kalau misalnya NTT, aku ngelihat
mereka tuh datang ke sana tuh aku sering banget diiniin, disambut nari-nari. Kayak nari-nari, aku nggak tahu namanya tapi ibu-ibunya main apa ya? Kayak gamelan gitu tapi bukan gamelan ya. Terus bapak-bapaknya nari kayak gitu-gitu. Itu menarik sih menurut aku. Selalu ada tari-tarian kalau di NTT ya. Kayak ayo kau nih kita nari dulu. Kayak aku lagi visit terus ada acara ayo nari bareng-bareng kayak gitu. Nanti endingnya kayak gitu. Kalau di NTB aku ngelihat bukan nari-narinya gitu, tapi lebih kepada Sembalun tuh bagus banget sih. Jadi tenangnya gitu loh Kang. Aku bukannya bilang kalau NTT nggak tenang, NTB tenang ya, tapi entah kenapa pas masuk ke NTB tuh, apalagi Sembalun tuh, wah itu bener-bener teman-teman harus banget ke Sembalun, jangan hanya ke Rinjaninya aja gitu ya kan, kadang orang ke Rinjani, tapi harus ke Sembalun itu kayak, wow, kayak bagus banget dan uniknya juga ya, aku apa ini semua terada sih, tapi pas aku ke NTB itu lokal people-nya tuh orang-orangnya tuh kayak deket gitu loh Kang sama aku ya. Apa karena emang organisasi aku udah lama kerja di situ mungkin jadi ya salah satunya, tapi mereka tuh kayak deket banget sama aku gitu. Di NTT juga sampai aku tuh pas di NTT tuh nginepnya di orang lokal. Betah banget. Aku tuh beda tuh suka loh tinggal di rumah-rumah warga. Aku lebih prefer itu sih sebenarnya. Karena pengen tahu gimana ya mereka tinggal, masak dan segala macam gitu. Paling itu sih Kang. Kalau mau dibilang orang-orang budaya Flores Timur, maksudnya dibilang Indonesia Timur, nggak bisa di dalam sudut pandang aku. Di generalisir ya. Karena tiap daerah punya keunikan ya. Iya benar. Oke, sahabat Tapak Tilas, cukup sekian dulu ya. Nanti kita sambung lagi bincang-bincang kalian dengan Kak Onin. Sampai ketemu di pertanyaan selanjutnya.